Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sanggar Saputra dengan NIM 504180068. Di sini saya akan membaca rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 13 dengan mata kuliah manajemen keuangan yang diampuh oleh Ibu Yosi Nomita SEME. Baiklah, langsung saja, yaitu dengan materi kelompok 1, rangkuman kelompok 1 yaitu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan financial statement adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Terus B, pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu pihak internal. Adapun pihak internal tersebut adalah A, pihak manajemen, B, pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu pihak eksternal. A yaitu investor, yang B yaitu kredit, C pemerintah, D karyawan. C, laporan neraca. Seperti namanya, laporan neraca balance sheet berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Ada aturan akuntansi penting yaitu kedua sisi neraca harus bernilai sama, maka disebut seimbang atau balance. Aset adalah harta yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari kas atau setara kas. Klasifikasi untuk aktiva antara lain yaitu aktiva lancar, yang kedua yaitu aktiva tetap, ketiga aktiva lancar terdiri dari semua aktiva yang mudah dijadikan uang dalam jangka waktu yang relatif pendek, aktiva lancar. Yang kedua yaitu materi dari kelompok 2 yaitu ringkasan saya dari kelompok 2. A, laporan laba rugi. Pengertian laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Yang B yaitu perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menghasilkan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Hal-hal yang menyebabkan perubahan modal yaitu yang pertama adanya setoran tambahan investasi dari pemilik, yang kedua adanya laba dan kerugian usaha, yang ketiga yaitu pengambilan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok rangkuman materi kelompok 3 yaitu materi kelompok 3 yaitu A, arti penting dan kegunaan analisis BEP. Break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba, juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Yang B yaitu hubungan volume, biaya dan laba. Hubungan antara volume, biaya dan laba memegang peranan yang sangat penting, sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa depan yang akan datang. Analisis break even point. Break even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Shutdown point merupakan suatu titik pada break even curve yang menunjukkan bahwa besarnya total
penjualan yang diperoleh adalah sama besarnya dengan total biaya tunai. Baiklah, saya akan menjelaskan dari kelompok 4 lagi, yaitu yang kelompok 4 yaitu A, pengertian rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan menurut James Van Horne merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan utama yaitu terdapat ada beberapa rasio, yaitu pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua yaitu rasio levering. Seperti rasio levering keputusan untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak yang lainnya. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan yang lainnya, atau rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditujukan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Yang selanjutnya yaitu rasio pasar. Rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menunjukkan harga saham dengan laba dan nilai buku per lembar. C. Kondisi kesehatan dan kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan secara arti luas, pengertian kinerja karyawan adalah hasil kerja berbagai bagian dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Terkait aspek pemimpinan dan mengeluarkan dana yang diminta berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan probabilitas perusahaan. Baiklah, selanjutnya rangkuman dari kelompok 5 yaitu pengertian manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja didefinisikan sebagai modal kerja digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Dengan kata lain, modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, aktiva lancar, dan lainnya. Yang B yaitu arti penting dan tujuan modal kerja. Pentingnya manajemen modal kerja perusahaan terutama bagi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan adalah satu, bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Yang C yaitu jenis-jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor dan Bambang Rianto 1995, modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu 1. Modal kerja permanen. 2. Yaitu modal kerja variabel. Yang D yaitu sumber modal kerja. Sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva,
dan kenaikan pasifa. Beberapa modal kerja dapat digunakan. Satu, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang komponen modal kerja. Satu, aktiva lancar. Yang kedua yaitu hutang lancar. Lanjut dari untuk kelompok 6 rangkuman, yaitu yang kelompok 6A, analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Artinya dari mana saja sumber dana dan penggunaan dana tersebut dan untuk apa. Modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pokok perusahaan. Dibandingkan dengan modal tetap, maka modal kerja sifatnya lebih fleksibel. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dan elemen-elemen modal kerja berubah-ubah. Yang B yaitu analisis pembiayaan modal kerja. Analisis pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan analisis atau dana dapat diartikan sebagai modal kerja. Seperti telah diketahui bahwa modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Selanjutnya yaitu kelompok 7, A, motif memegang uang. Keynes dalam teori preferensi likuidasi menjelaskan bahwa motif masyarakat dalam memegang uang ada 3 macam. Formulasi dari ketiga motif tersebut adalah yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, yang ketiga yaitu motif spekulasi. Yang kedua yaitu anggaran kas. Pengertian anggaran kas adalah merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Tujuan anggaran kas itu mengetahui kelebihan atau kekurangan pas pada waktunya. Penyusunan anggaran kas jangka pendek dan anggaran kas jangka panjang. Lanjut kelompok 8 yaitu A, manajemen kas yang efisien. Pengertian kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling likuid, paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang memenuhi besar kecilnya persediaan bersih kas. A, perimbangan antara aliran kas masuk dan kas keluar. B, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. C, adanya hubungan yang baik dengan bank. Strategi dalam manajemen kas yang pertama yaitu memperlambat membayar utang. Yang kedua yaitu mempercepat kemampuan berutang. Model manajemen kas yaitu yang pertama model persediaan, model Baumol. Yang kedua yaitu model Miller dan Orr. Lanjut ke kelompok 9 yaitu pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit. Jenis-jenis piutang yaitu ada 3 macam, yaitu piutang usaha. Yang kedua yaitu wesel tagih, yang ketiga yaitu piutang lain-lain. C, pengelolaan piutang. Piutang merupakan aset yang cukup material, oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan untuk pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Perlu adanya kebijakan pengelolaan piutang yang meliputi pengambilan keputusan kemudian sebagai berikut. Yang pertama yaitu standar kredit, yang kedua yaitu syarat kredit, yang ketiga yaitu kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. D, perputaran piutang. Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit karena timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan barang-barang secara kredit dan hasil dari penjualan secara kredit neto dibagi dengan piutangan rata-rata merupakan perputaran piutang. Lanjut ke kelompok 10 yaitu risk return trade off. Pengertian risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan.
Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 risiko, yaitu yang pertama risiko individual, yang kedua rasio perusahaan, yang ketiga rasio pasar. B. Kebijakan piutang. Pengertian piutang bicara tentang piutang. Menurut Sudarso, piutang adalah semua tagihan kepada seseorang berdasar badan usaha atau pihak lainnya dalam satuan uang yang timbul dari transaksi yang masa lalu. Jenis piutang ada 3, yaitu piutang dagang, yang kedua yaitu piutang misal, yang ketiga yaitu piutang bukan dagang atau piutang lain-lainnya. Lanjut ke kelompok 11, yaitu A. Pengertian persediaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persediaan yang berasal dari bahasa sedia dapat diartikan sebagai cadangan persediaan. Juga memiliki beberapa arti lain yang dibisikkan oleh beberapa ahli. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Adapun jenis-jenis persediaan, yaitu yang pertama yaitu batch stock. Lot size inventory adalah persediaan yang diadakan karena memberi atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua yaitu Fluctuation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga yaitu antisipasi stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pada musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi pengguna penjualan atau permintaan yang meningkat. Lanjut ke kelompok 12, yaitu A. Manfaat investasi pada persediaan. 1. Memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membagi dalam kuantitas yang besar. Yang kedua yaitu menghindari kekurangan bahan of stock. Yang ketiga yaitu manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan yang barang dagangan yang lengkap, maka perorangan calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan yang kita tawarkan. Yang C yaitu model-model persediaan optimal. Yang satu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis, yang kedua model persediaan dengan pesan tertunda, yang ketiga yaitu model pesanan dengan diskon kuantitas, yang keempat model persediaan dengan penerimaan bertahap. Selanjutnya yaitu definisi reorder point. Reorder point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Ada 3 hal yang menjadi parameter utama dalam perhitungan reorder point. Yang pertama yaitu lead time demand, yang kedua yaitu safety stock sebagai antisipasi, yang ketiga yaitu reorder point. Lanjut ke kelompok 13, yaitu A. Pengertian pendanaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pengeluaran jangka pendek meliputi dana yang ditanam, pengeluaran untuk membayar upah dan gaji pegawai, serta biaya operasi lainnya. B. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan yaitu pertama yaitu pendanaan spontan, yang kedua yaitu pendanaan tidak spontan. C. Suku bunga yang efektif. Suku bunga efektif, suku bunga tahunan efektif, suku bunga tahunan ekuivalen atau suku bunga efektif sederhana adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga nominal dan dinyatakan sebagai suku bunga ekuivalen jika suku bunga menjemuk adalah dibayarkan setiap tahun dalam tunggakan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah hasil dari ringkasan saya dari kelompok 1 sampai kelompok 13 mata kuliah manajemen keuangan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.